Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kamar 13. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Permisi. Permisi. Sebentar, ku dengar suara wanita dari rumah. Sembari menunggu, aku melihat HP yang sedang aku genggam, memastikan kalau ini adalah alamat tujuan yang benar. Srek, ngek. Suara pintu itu mengalihkan perhatianku kepada sosok wanita parubaya. Ibu Cita ya? Tanyaku memastikan. Bener dek, dengan siapa ya? Ucap Ibu Cinta sambil menjulurkan tangannya kepadaku. Saya Anissa bu, yang barusan menelpon. Kujulurkan juga tanganku menyalam tangannya. Mari masuk dulu, tawar Ibu Cita padaku. Dengan disuguhi air dingin, kami memulai perbincangan kami yang sebelumnya sudah dibahas melalui telepon. Jadi kapan kamu pindah kemari? Tanya Bu Cita. Kalau bisa sekarang bu, soalnya saya sudah membawa barang pindahan, jawabku pada ibu kos baruku ini. Kalau begitu, mari ibu antarkan ke kamar kamu. Sembari mengambil kunci dari atas meja, Ibu Cita membawaku ke kamar yang akan menjadi tempat tinggalku nanti. Anissa, ini kamarnya. Tunjuk Ibu Cinta ke arah kamar yang letaknya ada di pojokan. Aku melihat kamarnya sudah dibersihkan. Kamar ini lumayan bagus, dengan ubin keramiknya. Ma. Pandanganku dan Bu Cita dialihkan teriakan yang berasal dari rumah. Bentar ya dek, ini kunci kamarnya. Kamu masuk duluan. Saya mau lihat anak saya sebentar. Ucap Ibu Cinta sambil memberikan 2 buah kunci. Ceklek, ceklek. Kuputar kunci pintu kamarku ke arah kiri 2 kali. Setelah itu kudorong pintu yang ada di hadapanku ke arah depan. Wah, bagus juga ya kamarnya. Sepertinya kamar ini bekas cewek yang rapi. Ucapku sambil berkaca pada lemari pakaian. Bruk. Seperti ada orang yang terjatuh dari arah kamar mandi. Siapa di dalam? Tanyaku. Begitu lama aku menunggu, tidak ada satu patah kata pun yang menyahut. Kubuka perlahan pintu kamar mandi. Anissa? Suara Bu Cita mengagetkanku. Kuhela nafasku begitu panjang. Iya bu. Maaf dek, ibu lupa ngasih tahu. Itu satunya kunci pagar depan. Jelas ibu kos baruku ini. Oh iya bu, makasih bu, balasku. Setelah Bu Cita kembali ke rumah, Aku yang lelah memutuskan istirahat di atas kasur yang empuk. Tiba-tiba ada seorang anak kecil datang duduk di sebelahku. Adik namanya siapa? Tanyaku polos. Maria kak, jawab anak kecil yang sepertinya sepantaran dengan adikku, kelas 2 SMP. Halo, aku Anissa, ucapku memperkenalkan diriku. Kak, aku boleh minta tolong gak? Ambilin boneka aku di kamar mandi, ucap Maria sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Boleh, sebentar ya. Aku menuju ke kamar mandi. Mungkin bonekanya ketinggalan saat renovasi kamar ini, pikirku. Kubuka perlahan kamar mandiku. Hah? Aku melihat boneka yang penuh berlumuran dengan darah. Bonekanya kok berdarah? Kuarahkan pandanganku ke arah sebelumnya Maria. Dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak ada, pergi entah kemana tanpa suara sedikit pun. Kuambil boneka itu dan kubersihkan dengan air bersih. Tengah membersihkan boneka itu, kurasakan seperti boneka itu seakan hidup. Boneka itu menggenggam tanganku. Kulemparkan segera boneka itu ke dalam ember yang berisi penuh air. Tolong,
Boneka itu minta tolong seakan dia hidup. Aku langsung bergegas keluar dari kamar mandi karena ketakutan. Sekarang saatnya kamu yang mati, kata seorang pria yang membawa pisau menuju ke arahku. Pria itu memasukkan pisaunya ke arah dada kiriku. Aku terbangun dari mimpi burukku. Untung saja cuma aku hanya bermimpi. Gumamku dalam hati. Semua pakaian yang kukenakan basah karena rasa takut dari mimpi buruk itu. Lebih baik aku beres-beres kamar, lalu mandi dan mencari makan malam. Setelah kususun rencana, aku memutuskan untuk menyusun pakaianku ke dalam lemari dulu. Satu persatu kupindahkan pakaianku dari koper ke dalam lemari. Au! Sebuah paku menggores tanganku. Goresannya sangat dalam sehingga membuat tanganku terluka mengeluarkan sedikit darah. Hendak membersihkan sedikit darah yang menetes pada alas pakaianku. Kuangkat sedikit alasnya agar darahnya tidak mengalir ke pakaianku. Kulihat seperti ada sepucuk surat yang tertimpa di bawah alas pakaian ini. Surat apa ini? Nanti saja aku baca setelah selesai beres-beres. Sembari meletakkan surat itu di sudut mejaku yang mepet tembok kamarku. Setelah beres-beres, kuhidupkan air dengan maksud menampungnya terlebih dahulu. Teriakku kaget. Bukan air yang mengalir dari keran itu, tapi darah. Suara teriakanku membuat tetangga sebelah kamarku menghampiriku. Ada apa? Tanya tetanggaku padaku. Tolong aku, Kak. Keran kamar mandiku mengeluarkan darah. Ucapku sambil terisak-isak menangis ketakutan. Mana coba aku lihat. Tetanggaku langsung masuk. Mana? Tidak ada apa-apa di sini. Ucap wanita itu padaku. Bener, Kak. Tadi aku melihat darah. Ucapku sambil mengusap pipiku yang sudah dibanjiri air mata. Kamu baru ngekos di sini ya? Wanita itu kemudian menjulurkan tangannya. Jenny, ucapnya lagi mengajakku berkenalan. Namaku Anissa, Kak. Menyalam tangannya. Kamu tidak usah panggil Kak. Aku baru 21 tahun. Sepertinya kita sebaya. Ucap Jenny agak canggung karena panggilanku kepadanya. Kalau ada apa-apa tidak usah sungkan. Datang saja ke rumahku. Ucap Jenny sembari meninggalkanku. Terima kasih, Kak. Jen. Balasku sebelum dia melewati pintuku. Dia hanya menoleh dan tersenyum kecil. Aku berpikir berulang kali, apakah aku masih bermimpi? Kucubit pipiku keras. Au! Ternyata ini bukan mimpi lagi. Sudahlah, lebih baik aku mandi sekarang sebelum lebih malam. Langsung ku ambil handuk dan mandi. Tok tok tok. Kak Jen. Kak Jenny. Srek. Ngek. Pintu Jenny terbuka. Kak, Jen, kamu sudah makan malam belum? Tanya aku sembari mengikat rambutku. Belum, kamu mau makan? Jelasnya. Mau makan bareng gak? Tanya aku mengajak Jenny. Boleh. Sebentar, matiin laptop dulu. Jawabnya. Setelah itu kami berjalan berdua keluar kos menuju tempat makan kaki 5. Jadi kamu Nis, sudah bertemu penunggu kamar 13? Tanya Jenny ketika aku sedang menyantap makananku. Aku terbatuk mendengar pertanyaan Jenny. Nih, minum dulu. Disodorkan segelas air padaku yang terlihat kaget. Maksudnya gimana? Pertanyaan Jenny buat aku sungguh penasaran. Jadi kamar yang kamu tempati sudah kosong dari 2 tahun lalu. Semenjak ada seorang wanita yang mati bunuh diri setelah membunuh Maria, anak ibu Cita. Jelas Jenny padaku. Terus. Rasa penasaranku semakin menjadi akan kasus ini. Sampai sekarang semua orang yang tinggal di kamar itu selalu diganggu.
Maria seakan minta tolong gitu, tambah Jenny. Malang sekali nasib Maria, balasku menanggapi Jenny. Kamu udah kenal sama Mario? Tanya Jenny lagi. Mario siapa lagi? Balasku. Mario itu kembarannya Maria. Pada saat kejadian, dia melihat pembunuhan sadis itu. Namun nasib baik, Mario tidak ikut dibunuh. Tapi sekarang Mario jadi trauma berat, jelas Jenny. Trauma gimana? Tanya aku sambil mendekat dan berfokus pada mulut Jenny. Ya, seperti rasa trauma berlebihan. Mario selalu takut. Sampai sekarang dia hanya bisa ngomong, Ma, memanggil Bu Cita. Semua penjelasan Jenny membuatku merinding. Tapi aku minta tolong, jangan karena cerita ini kamu jadi langsung pindah. Ibu Cita saat-saat seperti ini sangat membutuhkan dana untuk pengobatan Mario. Pinta Jenny karena melihat aku sudah ketakutan. Pantas saja, saat pertama kali menghubungi, Ibu Cita menolak kalau aku tinggal di kamar itu. Tapi gak lama dia menghubungiku kembali. Ternyata karena butuh dana buat pengobatan Mario. Ku buang nafas panjang. Hai Jenny, sapa seorang wanita memecah lamunanku. Baru pulang, Liv? Tanya Jenny pada wanita itu. Sepertinya mereka sudah dekat. Iya nih, lagi ada temen ya? Tanya wanita itu bermaksud diriku. Kenalin nih, anak kos baru. Ucap Jenny memperkenalkan kepada wanita itu. Nisa, sapaku sambil memperkenalkan diri. Olive, balasnya. Kamar 13 ya? Sepertinya wanita ini satu kosan denganku. Makanya dia tahu aku tinggal di kamar 13. Iya mbak, balasku. Karena hari sudah malam, begitu juga kami sudah selesai makan, kami bertiga akhirnya pulang ke kosan. Kulihat Olive masuk ke kamar 9. Kak Olive, kamarnya yang ini ya? Tanya aku sebelum dia masuk ke dalam kamar. Iya, nggak usah panggil kak, panggil Olive aja. Aku sepantaran dengan Jenny kok. Ucap Olive sambil membuka sepatunya. Oh iya, maaf Liv sebelumnya, balasku. Aku masuk duluan ya. Capek habis pulang kerja. Ucapnya sambil meninggalkanku masuk kamar. Karena Jenny sudah masuk duluan, aku juga masuk ke dalam kamarku. Aku sudah mengantuk, bergegas aku naik ke atas kasur. Sembari baringan, aku memainkan handphone. Tolong! Blubek. Hah? Tolong! Blubek. Kudengar suara minta tolong dari arah kamar mandi, seperti orang yang ditenggelamkan kepalanya dan disiksa berulang kali. Ma. Begitu juga teriakan suara Mario yang seperti aku dengar tadi siang memanggil Ibu Cita. Bergegas aku ke arah kamar mandi, kubuka pintu kamar mandiku perlahan. Kulihat Maria sedang ditenggelamkan, dia disiksa begitu kejam. Aku sangat takut untuk menolong. Kuberanikan diri untuk masuk, tiba-tiba aku ditusuk benda tajam dari balik pintu kamar mandiku. Astaga. Aku terbangun dari mimpi buruku sembari memegang perut bekas tusukan di dalam mimpiku itu. Aku seperti merasakan reka ulang pada kejadian 2 tahun silam. Tapi aku tidak tahu siapa pelakunya yang menyiksa Maria karena badannya tertutup oleh pintu kamar mandi. Kulihat jam yang menempel di dinding kamar menunjukkan sudah pukul 3:15. Aku tak bisa tertidur lagi karena takut mimpi itu datang lagi. Kuputuskan untuk menunggu adzan subuh. Ketika adzan sudah berkumandang, ku ambil handuk dan bergegas mandi. Bersiap-siap karena harus berangkat pagi. Kalau tidak bisa dapat surat peringatan lagi aku.
Tepat pukul 7 aku berangkat dari kos menggunakan motor metik yang sudah menemaniku beberapa tahun bekerja di kota ini. Kuangkat kaca helmku, lalu kuhirup udara segar pagi hari. Perjalanan dari kos ke kantorku tak terlalu jauh, sekitar 10 menit. Aku sudah sampai di parkiran kantor. Sebelum jam 7.30, biasanya pegawai di sini harus sudah absen terlebih dahulu dan mulai bekerja jam 8. Di kantor ini juga diberikan estimasi keterlambatan selama 15 menit. Tapi kalau terlalu sering telat ya seperti aku nasibnya, bakalan dapat surat peringatan dari ibu manajer. "Selamat pagi, Bu Siva," sapaku kepada ibu manajer di kantor ini. "Pagi, tumben kamu tidak telat, Anissa," ucap Bu Siva sambil tersenyum kecil. Di kantor ini bisa terbilang aku adalah salah satu pegawai yang sering terlambat karena jarak kos lamaku ke kantor cukup jauh. Kebetulan aku bekerja di bidang pemasaran, sudah tanggung jawabku dan teman-teman yang sebidang denganku ketika melayani konsumen yang akan membeli produk kami tak cukup disiplin. Sebagai pegawai pemasaran, aku juga dituntut harus cekatan dan cepat melayani konsumen. "Anissa, berkas seminggu lalu tolong antarkan ke ruangan saya," pesan Bu Siva melalui grup kantor. "Aduh," ucapku sembari mencari berkas penting itu. Aku lupa menaruhnya di mana. "Mbak Vira, masih ingat nggak berkas yang diberikan Bu Siva?" Tanyaku kepada Mbak Vira yang baru saja melayani konsumen. "Tidak, coba tanya Rina," jawab Mbak Vira sambil mengangkat kedua pundaknya. Aku langsung bergegas ke ruangan Rina yang baru dipindahkan ke bidang keuangan. "Rina, maaf Rin ganggu. Kamu lihat tidak berkas yang diberikan Bu Siva seminggu yang lalu?" tanyaku penuh harap. "Coba kamu lihat di lantai 2. Terakhir kita rapat di sana," jawab Rina yakin kalau berkas itu ada di ruangan itu. Bergegas aku berlari menuju ke arah lift. Bruk. Aku menabrak seseorang bertubuh lebih besar dariku. "Kamu kira kantor ini tempat maraton? Seenaknya berlari." Aku seperti mengenal suara itu dan seperti sosok yang mengancam akan membunuhku ketika pertama kali tertidur di atas kasur kosan. "Maaf Pak, saya tidak sengaja. Lagi terburu-buru," ucapku merasa bersalah karena sudah berlari di dalam kantor. Sudah, lain kali hati-hati." Sembari membersihkan jasnya, pria itu pergi meninggalkanku. Tapi siapa pria itu? Apa hubungannya denganku? Kenapa di dalam mimpiku dia mau membunuhku? Ucapku di dalam hati semakin penasaran. Setelah sampai di lantai 2, kulihat berkas penting yang dibutuhkan masih di atas meja. Kuhela nafasku panjang. Aku masih beruntung karena berkas ini tidak dibuang oleh cleaning service. Bisa-bisa dipecat aku kalau berkas ini hilang. "Bu, berkasnya saya letakkan di atas meja Ibu," pesanku kepada Bu Siva dari grup kantor. Tidak terasa bel untuk istirahat berbunyi, menandakan semua pegawai sudah bisa makan siang. Sedari pagi belum makan, perutku sepertinya sudah keroncongan. "Mbak Vira, ke kantin yuk makan," ajakku pada Mbak Vira yang masih berada di depan komputernya. "Yuk, aku juga sudah lapar," balas Mbak Vira langsung beranjak dari kursinya. "Oh ya, gimana berkasnya? Apakah sudah ketemu?" Karena sudah ketemu, langsung kuanggukan kepalaku kepada Mbak Vira. "Kamu kok lesu banget, Nis?" tanya Mbak Vira lagi. "Iya Mbak," jawabku singkat. "Dari sore kemarin aku mimpi buruk Mbak. Kayak ada yang aneh di kosku yang baru," jelasku pada Mbak Vira yang sedang memesan makanan. "Makanya sebelum tidur baca doa," kata Mbak Vira sambil menepuk pelan pundakku. "Iya Mbak, aku lupa, selalu ketiduran," ucapku pelan. Mbak, coba lihat pria itu," sambil menunjuk ke arah pria yang duduk di pojokan kantin. "Kenapa emang?" tanya Mbak Vira sambil menautkan kedua alisnya penasaran. Mbak kenal nggak dengan pria itu?" Tanyaku balik kepada Mbak Vira yang sedang makan.
Dia adalah adiknya pemilik kantor. Karena bos sudah meninggal, akhirnya dia yang melanjutkan usaha kantor ini. Sudah hampir 2 tahun dia mengurus kantor ini. Jelas Mbak Vira kepadaku. Oh, begitu ya Mbak. Sembari makan, aku sedikit melamunkan mimpi burukku pada sore kemarin. Apa pria itu memiliki hubungan dengan keluarga Bu Cita? Sembari melamun, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara Mbak Vira yang sudah selesai makan. Masih siang udah ngelamun, Nis. Kamu punya masalah? Tidak seperti biasanya, tanya Mbak Vira yang penasaran padaku. Tidak apa-apa Mbak, aku hanya kurang enak badan. Kualihkan pembicaraan agar membuat Mbak Vira tidak menanya semakin jauh. Setelah makan siang, aku dan Mbak Vira kembali ke kantor melakukan pekerjaan kami sampai jam sudah menunjukkan 17:20. Sebentar lagi pulang kantor. Mbak, aku pulang duluan ya. Aku berpamitan kepada Mbak Vira karena sudah terlalu lelah. Jangan lupa absen dulu, Nis. Sembari menyusun barang bawaannya, Mbak Vira mengingatkanku. Siap, Mbak. Balasku meninggalkan Mbak Vira. Di tengah perjalanan ketika menuju kos, aku dihentikan oleh lampu merah. Kulihat ke sekeliling arahku. Lah, pria itu. Dia menurunkan kaca mobilnya menunggu lampu hijau menyala. Ketika lampu hijau menyala, aku langsung menancap gasku. Di tengah perjalanan aku merasa diikuti. Kulihat ke arah spionku. Shit, kenapa mobil pria itu selalu membuntutiku? Aku berpikir apakah pria itu belum puas atas permintaan maafku. Sesampai di kosan, aku langsung menuju parkiran. Dengan sedikit tergesa-gesa aku berlari ke depan, melihat mobil pria itu apakah masih ikut. Pria itu turun dari dalam mobil dan membawa sebuah koper. "Ma!" teriak pria itu seperti memanggil seseorang ke dalam arah rumah. "Nak Anissa?" Aku dikagetkan oleh Bu Cita yang memegang pundakku. "Bapak udah pulang?" tanya Bu Cita pada pria itu. Bu Cita. Sambil tersipu malu aku mulai memutar badan mau masuk ke arah kos. Siapa mah? Ada anak kos baru ya? Kamu, kata pria itu kaget melihatku. Loh, kalian sudah kenal toh? Tanya Bu Cita kepada kami berdua. Dia pegawai di kantor kita mah, jawab pria itu. Aku mulai bingung dari penjelasan Jenny. Ibu Cita katanya butuh uang untuk pengobatan Mario. Padahal ayah Mario sekarang pemilik perusahaan meskipun tidak terlalu besar. Jadi siapa yang harus kupercaya? Jenny atau Mbak Vira? Masih di dalam teka-teki pikiranku belum bisa menjawab. Permisi Bu, Pak, saya masuk dulu. Oh iya Pak, perihal tadi siang saya minta maaf Pak. Ucapku sedikit malu di depan Bu Cita. Sudahlah, tidak apa-apa, jawab pria itu. Aku langsung pergi meninggalkan mereka, masuk ke kamar dan mulai berpikir. Yang pertama, Jenny bilang Bu Cita butuh uang. Yang kedua, Mbak Vira bilang kalau pria itu adalah seorang bos di kantorku. Yang ketiga, kenapa sosok pria itu datang ke dalam mimpiku dan mau membunuhku. Semua teka-teki ini sangat sulit untuk kupecahkan. Aku harus dapat jawaban. Tok tok tok. Tok tok tok. Jenny. Jenny. Srek. Ngek. Pintu Jenny terbuka tidak terkunci. Kulihat tidak ada orang di dalam. Tok tok tok. Olive. Olive. Bentar, lagi pakai baju. Bisik Olive sambil mengintip sedikit dari balik pintunya. Olive, kamu udah makan belum? Tanyaku pada Olive yang baru saja mandi. Belum, jawab Olive seperti mau bersiap-siap pergi. Mau makan bareng gak? Tanyaku lagi pada Olive. Ayo, ajakin Jenny sekalian.
Balasnya sambil bersisir di depan kaca besar. Jenny gak ada di kamarnya. Gak ada orang di dalam. Kamarnya juga tidak terkunci, jelasku pada Olive. Oh, mungkin dia sudah duluan, ucap Olivia yang sebelumnya udah diajak makan juga oleh Jenny. Ya sudah, ayo kita susul Jenny, ucapku mengajak Olive. Sembari berjalan aku membuka obrolan kecil. Liv, kamu sudah berapa lama tinggal di kos Pucita? Sudah cukup lama sih, sama seperti Jenny, hampir 3 tahun, jawabnya dengan cepat. Kalau begitu, Olive juga pasti tahu tentang kasus kamar 13. Kamu tahu Maria nggak? Tanyaku. Kamu sudah pernah bertemu Maria? Balasnya balik bertanya. Ah, tidak. Saya hanya dapat cerita dari Jenny. Jawabku berbohong. Jangan sampai kamu bertemu Maria. Kalau tidak, kamu akan diganggu terus olehnya. Karena dibunuh, arwahnya masih gentayangan. Jelas Olivia. Entah kenapa setiap ada yang bilang kalau Maria meninggal karena dibunuh, membuatku membayangkan sosok pria yang mengancamku dalam mimpi. Masa iya seorang ayah tega membunuh anaknya? Lagian sikap bosku itu rendah hati dan tidak sombong. Aduh, kakiku tersandung batu. Aduh, itu jari kelingking kakimu terluka, ucap Olivia sambil menunjuk ke arah darah yang sudah mengalir dari jariku. Mending kita ke kosan dulu, kita obati dulu kakimu, tambah Olivia. Karena begitu perih ku rasakan, aku memutuskan menerima saran dari Olive. Au, au, au. Melihat darah yang masih mengalir membuatku teringat dengan tanganku saat tergores. Aku ingat di atas mejaku masih ada sepucuk surat. Bisa saja itu adalah salah satu sebagai petunjuk. Terima kasih, Liv, ucapku pada Olive yang sudah selesai mengobati kakiku. Kamu tunggu di sini saja ya, biar aku saja yang membeli makanan, ucap Olive sambil meninggalkanku. Karena Olive pergi, waktunya aku untuk membaca sepucuk surat itu. Kudekatkan kursiku ke arah meja dan mengambil surat itu. Untuk ibuku dan ayahku, orang yang paling aku cintai. Pak, Bu, kalau kalian baca surat ini, berarti kalian sudah tahu jikalau aku sudah meninggal. Maafkan aku, Pak, Bu. Aku tidak tahu ini akan terjadi, karena perhatiannya yang lebih membuatku jatuh dalam dosa yang besar. Sudah lama aku diancam untuk dihabisi karena akan merusak rumah tangganya. Tapi aku gak bisa menjauh begitu saja, Bu, Pak. Aku sudah terlanjur sayang dengannya, sampai aku rela disetubuhi olehnya. Maafkan aku, Pak, Bu. Aku sangat sayang padamu. Isi surat ini sungguh kejam. Air mataku menetes membasahi pipiku. Anissa, kenapa kamu menangis? Suara Jenny mengagetkanku. Langsung kusembunyikan surat itu ke bawah kolong meja. Enggak, Jen. Aku tadi tersandung. Rasanya perih, makanya aku menangis. Jawabku berbohong. Tidak lama dari Jenny datang, Olive datang membawa makanan yang sudah dibungkuskan untukku. Kamu makan dulu nih, ucap Olive sembari menyodorkan makanan yang dibawanya. Kenapa dia menangis, Jen? Kamu marahin ya? Tanya Olive kepada Jenny dengan muka polos tanpa dosa. Enggak kok, Liv. Aku merasa sedikit perih saja, makanya aku menangis. Jawabku menghentikan obrolan mereka sebelum terjadi perdebatan. Setelah makan, Olive dan Jenny pamitan untuk kembali ke kamar karena besok pagi kita bekerja, jadi harus tidur yang cukup. Setelah kamarku sepi, aku naik ke kasur dan mulai menyatukan satu persatu clue yang aku dapatkan. Apakah mungkin kasus ini adalah balas dendam sakit hati dari wanita yang menulis surat ini hingga ia membunuh Maria? Atau dia yang sebenarnya dibunuh? Seketika kepalaku mulai berat dan terasa pusing. Kurasakan kembali reka ulang kejadian 2 tahun silam. Tolong! Blubuk, blubuk, blubuk. Tolong! Tolong! Kemudian aku merasa takut dan kuberanikan diriku ke dalam kamar mandi. Kemudian aku ditusuk.
Dari yang kudapat, tangan yang menenggelamkan Maria tangannya tidak bisa kutebak. Tangannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil seperti tangan wanita. Dan kenapa ketika aku masuk ke kamar mandi, dia tiba-tiba menusukku? Tunggu dulu, aku ditusuk. Apakah aku meninggal? Kalau aku meninggal, berarti anggapan orang selama ini salah tentang wanita itu. Dia tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Entahlah, pikiranku sangat kacau. Tidak bisa berpikir jernih. Pokoknya aku harus cari bukti lainnya dari anak kos lama. Kutanamkan tekad bulat pada diriku. Kutarik selimutku, sebelum tidur kuawali dengan membaca doa. Mudah-mudahan aku menemukan salah satu petunjuk dari Tuhan. Hi, ma. Suara terisak-isak kulihat. Seorang anak menangisi tubuh kembarannya yang sudah pucat dan kaku. Ibu Cita datang menghampiri Mario yang sedang menangis. Tak tahu lagi bagaimana perasaan seorang ibu melihat putrinya meninggal. Dasar wanita jahanam, kata Bu Cita kepadaku. Aku tidak bisa memberikan pembelaan karena di ruangan ini hanya ada aku dan Mario beserta Maria. Tidak ada lagi orang yang dapat dituduh. Tuduhan penuh kepadaku. Astaga. Suara tamparan itu membangunkanku. Kulihat jam yang menempel di dinding sudah pukul 3:30. Sebentar lagi adzan subuh. Sedari adzan subuh, aku tidak bisa tertidur lagi karena kakiku yang tersandung masih sakit. Aku memutuskan untuk izin sakit di grup kantor. Pagi-pagi sudah kulihat Bu Cita sedang memasak di dapur. Mungkin ini kesempatan buat cari informasi, pikirku sambil berjalan ke dapur. Pagi, Bu Cita, sapaku padanya yang sibuk memasak. Anissa, kok sudah bangun? Tanya Bu Cita. Iya nih Bu, habis sholat, jawabku mendekat. Wih, masak apa nih Bu? Tanyaku sok akrab. Ini makan buat suami saya, soalnya mau berangkat keluar kota, jelas Bu Cita. Ada siapa Bu? Tanya suami Bu Cita yang baru keluar dari kamar mandi. Ada Anissa Pak, jawab Bu Cita. Selamat pagi Pak, sapaku pada suaminya Bu Cita. Saya baru lihat grup, kamu izin ya? Dia tidak membalas sapaanku, malah bertanya tentang pekerjaan. Dengan rasa sedikit kesal, iya Pak, ku jawab singkat pertanyaannya. Kamu sakit apa? Tanyanya lagi. Kemarin malam saya tersandung batu Pak, jawabku pula. Oh iya, maaf sebelumnya Pak. Kita belum berkenalan sedari awal bertemu. Kebetulan saya juga masih baru di kantor Bapak. Sembari menjulurkan tanganku ke hadapannya. Pak Ardi. Dia memperkenalkan dirinya. Anissa Pak, ucapku pula memperkenalkan diri. Meskipun aku sudah beberapa tahun tinggal di kota ini, tapi masih bisa terbilang aku bekerja di kantor Pak Ardi. Makanya aku tidak terlalu kenal dengan beliau. Beda dengan Bu Siva, manajer yang sangat bawel. Ayo Nisa makan dulu, kebetulan ibu masak banyak nih, ajak Ibu Cita sembari mengambilkan piringku. Karena tidak enak menolak, maka dengan malu aku duduk di sebelah Ibu Cita. Kamu tidak usah malu, anggap aja rumah sendiri, kata Pak Ardi padaku. Iya Pak, jawabku tersipu malu. Tingkah Pak Ardi begitu baik, tidak mungkin dia mau melakukan hal sebejat itu, membunuh anaknya sendiri. Anissa, lagi-lagi aku kepergok sama Bu Cita sedang melamun. Baru juga pagi, sudah memikirkan beban hidup, ucap Bu Cita yang sudah memecah lamunanku. Ma, teriak Mario dari kamar. Sebentar ya, Mario sudah bangun, sembari meninggalkanku dan Pak Ardi. Karena berdua dengan Pak Ardi, aku sungguh merasa canggung sekali.
Kuberanikan untuk membuka topik pembicaraan. Mau kunjungan ke kota mana, Pak? Tanyaku. Mau ke kota Merdeka. Kebetulan ada konsumen yang sudah lama bekerja sama dengan kantor kita. Jawab Pak Ardi. Aku mulai sedikit memikirkan tentang perkataan Jenny kalau Bu Cita butuh uang. Padahal kantor Pak Ardi begitu banyak konsumen, bahkan sampai ada konsumen yang sudah lama bekerja sama dengan kantor. Anissa, tolong ambilkan air dalam ember, nak. Teriak Ibu Cita dari dalam kamar. Sebentar, Bu. Sembari meninggalkan Pak Ardi, aku beranjak ke toilet, kuambilkan ember dan kuisi air. Sembari berjalan ke kamar, kulihat foto keluarga Bu Cita dan Pak Ardi. Kulihat ada seseorang yang begitu mirip dengan Pak Ardi. Apakah itu adiknya Pak Ardi atau kakaknya yang sudah meninggal? Timbul lagi pertanyaan di kepalaku. Anissa, sebentar Bu. Langsung aku bergegas masuk ke kamar Mario. Seperti melihat hantu, Mario teriak ketakutan. Ma, sambil menunjuk ke arahku. Sudah Nis, kamu keluar saja. Mario trauma melihat orang baru, kata Ibu Cita sambil membawaku keluar dari kamar Mario. Aku pun bergegas ke dapur, melanjutkan makan bersama Pak Ardi. Pak, makasih ya makanannya, ucapku pada Pak Ardi sambil meletakkan piringku di wastafel. Anggap aja rumah sendiri, Nisa tidak usah sungkan begitu, ucap Pak Ardi sambil meletakkan piringnya juga di wastafel. Entah mengapa aku melihat tatapan pria ini familiar sekali. Setelah itu aku kembali ke kamar, bergegas mengambil ponselku dan menghubungi Mbak Vira. Halo Mbak Vira, Mbak punya foto almarhum bos di kantor kita tidak? Tanya aku dengan nada pelan dan gemetaran. Oh, ada kok di bio kantor. Kebetulan kepemilikan kantor ini belum diupdate. Mendengar pernyataan Mbak Vira, langsung kubuka website kantorku. Foto yang terpampang di bio kantor bukanlah foto orang yang ada di bingkai keluarga Bu Cita dan Pak Ardi. Terlintas di pikiranku, apakah Pak Ardi punya kembaran? Foto yang ada di bingkai itu sangat mirip dengannya. Aku kembali ke dapur untuk berpura-pura mengambil air minum. Kulihat Bu Cita tengah mencuci piring yang kami gunakan ketika makan. Bu Cita, biar saya saja yang mencuci piringnya, Bu. Saya jadi tidak enak kepada Ibu. Sudah, tidak apa Nisa, biar saya saja, jawab Bu Cita. Melihat Pak Ardi tidak ada di dapur, aku mencoba membuka obrolan dengan Bu Cita. Mario punya saudara kembar ya, Bu? Seketika pertanyaanku membuat Ibu Cita menghentikan pekerjaannya. Mohon maaf, Bu. Bukan saya bermaksud menyinggung perasaan Ibu. Kutatap wajah Ibu Cita. Mata Ibu Cita seperti ingin menahan sedih dan perasaan bersalah. Ibu Cita bercerita, dulu ada anak kos di kamar 13 namanya Siska. Bagi Ibu Cita, Siska sudah dianggap seperti adik ipar sendiri. Karena dulunya wanita itu berpacaran dengan adik dari Mas Ardi. Namun sebulan kemudian, Aldi, adiknya Mas Ardi, menikah dengan wanita lain. Tidak tahu nasib sial, ternyata Siska sudah mengandung anaknya Aldi. Siska dulunya tidak tahu kalau Aldi adalah Aldi, bukan Mas Ardi. Namun karena sakit hati, Siska balas dendam ke Mas Ardi. Maria adalah korbannya Siska. Dia membunuh Maria sebagai balas dendam ke Mas Ardi. Padahal Mas Ardi tidak salah apa-apa, melainkan Aldi, adiknya Mas Ardi, yang begitu mirip, bisa dibilang seperti anak kembar lah yang sudah mengambil Siska. Bruh, pring, pring, pring. Astaga. Rak piring yang agak jauh dari kami terjatuh. Bertanda apa ini? Alam saja tidak menerima perkataan Ibu Cita. Apakah Ibu Cita berbohong? Semua pertanyaan itu melintas di pikiranku.
Kami bersihkan semua pecahan piring, gelas, mangkok, dan mendirikan rak piringnya lagi. Maaf ya Bu, kalau peninggalan Maria ada nggak Bu? Tanyaku lagi penasaran dengan kasus ini. Ada, itu boneka yang dipajang di ruang tengah. Itu boneka yang digenggam Maria. Maria menangis ketakutan ketika disiksa oleh Siska di kamar mandi. Karena takut ketahuan, Siska akhirnya gantung diri. Jelas Bu Cita. Turut berduka ya Bu atas kepergian adik Maria. Ucapku mengusap pundak Bu Cita. Beginilah motif yang ditemukan oleh polisi, tambah Bu Cita. Astagfirullah. Kali ini lemari boneka Maria yang terjatuh. Seakan mereka yang sudah tidak ada bisa tahu kalau Ibu Cita sedang menutupi sesuatu. Tapi apa mungkin Ibu Cita membunuh anaknya sendiri? Kucocokkan dengan mimpiku tadi malam. Ibu Cita keluar dari rumah karena mendengar teriakan Mario. Kemudian melihat Maria sudah meninggal dan menampar Siska. Sempat juga aku mendengar kata-kata yang dikeluarkan Ibu Cita. Wanita jahanam. Dan kemudian menampar Siska. Jadi sebenarnya siapa pembunuhnya? Setelah itu aku membantu Ibu Cita mendirikan lemari boneka Maria. Tak sengaja aku sentuh boneka Maria. Sepertinya Maria ingin memberitahu sesuatu tentang kebenarannya. Kepala tiba-tiba pusing dan berat dan aku jatuh pingsan. Aku melihat sosok Ardi atau Aldi, aku tidak tahu, tapi dia masuk ke dalam kamar Siska. Aku mengejarnya. Sebelumnya aku dengar mereka bertengkar adu mulut di dalam kamar. Kubuka pintu yang tidak terkunci. Aku melihat sosok Ardi atau Aldi mengancam Siska. Kemudian karena melihatku, sosok Ardi atau Aldi menarikku ke dalam kamar, membawaku ke kamar mandi, menenggelamkan kepalaku ke dalam ember. Aku seketika susah bernafas. Sesekali kulawan mengangkat kepalaku dan berusaha mengambil nafas sembari teriak minta tolong. Glubuk, glubuk, tolong! Glubuk, glubuk, tolong! Teriakku, tidak ada yang menolongku. Bahkan Siska juga ketakutan untuk masuk ke kamar mandi. Tapi karena Siska kasihan diberanikan dirinya, namun sosok Ardi atau Aldi itu memasukkan pisau ke dada Siska. Setelah aku tak berdaya lagi, ku dengar sosok Ardi atau Aldi keluar dari kamar mandi dan mengancam Siska. Sekarang saatnya kau yang mati. Namun Siska masih bisa bertahan. Ketika Mario datang, sosok Ardi atau Aldi pergi meninggalkan Siska. Kemudian Siska datang ke kamar mandi dan mengangkatku keluar. Ketika aku diangkat keluar, Mario menjerit menangis ketakutan. Mario memanggil Ibu Cita. Ma. Kemudian Ibu Cita datang. Dasar wanita jahanam, ucap Bu Cita sambil menampar Siska. Kemudian aku mendengar Ibu Cita memanggil sosok Ardi atau Aldi dan menyuruh membunuh Siska dengan posisi pisau Siska yang pegang agar sidik jari tidak ditemukan polisi. Setelah melihat kejadian itu, naas aku meninggal dunia. Anis. Suara teriakan Jenny dan Olive kudengar membangunkanku. Langsung aku berlari ke kamar dan mengambil sepucuk surat yang aku simpan. Kembali kupegang sepucuk surat itu. Kalau kau mau kebenaran terungkap, tolong berikan aku petunjuk. Kepalaku mulai berat dan pusing, kemudian aku terjatuh pingsan kembali. Aku dan mantan kekasihku merencanakan pembunuhan untuk mendapatkan restu dan uang banyak. Aku dan mantanku harus membunuh seseorang. Bos Febrianto adalah target kami. Ketika malam hari di waktu lembur, kantor yang sangat sepi membuat aksi kami berjalan lancar. Bos Febrianto meninggal pada malam itu, dan kami mendapatkan uang yang banyak dari Cita.
Dalang semua ini adalah Cita. Setelah mantan kekasihku mendapatkan uang itu, dia pergi. Padahal aku sudah mengandung anak dari mantan kekasihku. Setelah mendapatkan uang, dia semakin sering pergi keluar kota. Namun aku tahu kalau dia menikah lagi dengan perempuan lain. Karena aku tidak terima, akhirnya aku adukan pada Cita. Kalau dia tidak jadi milikku, maka bersiaplah aku akan membongkar kejahatan kita, ucapku pada Cita. Karena ancamanku membuat mereka berdua merasa tidak tenang, apalagi mantan kekasihku. Jikalau aku merusak hubungannya dengan istri barunya, maka dia akan membunuhku. Karena selalu merasa terancam, segera kulaporkan. Akhirnya aku dibunuh sebelum Maria. Kemudian aku terbangun dan sudah terjawab semua atas gangguan kamar nomor 13. Ternyata Maria minta tolong mau mengungkap kalau Siska bukan yang membunuh dia, melainkan ayahnya atau adik ayahnya. Siska tidak penasaran karena dia tahu dia sudah melakukan dosa besar dan melihat siapa pembunuhnya. Makanya dia tidak seperti Maria menjadi hantu penasaran. Menurut Anda, siapakah pembunuh Maria? Ardi atau Aldi? Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.